Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita ketika mereka ini menghitung atau mengaudit amal yang dia perbuat. Seringkali dia menghitung dari apa yang dia kerjakan, misalnya ketika dia melakukan hal-hal baik, sedekah, berbakti kepada kedua orang tua. Ini terkait dengan hal-hal yang positif, ketaatan kepada Allah. Atau dia menghitung tentang dosanya ketika dia misalnya mencuri, atau berbohong, atau wal'iyadzubillah berzina, membunuh, dan yang lain sebagainya. Maka itu mereka asumsikan sebagai dosa. Yang tadi amalan-amalan praktek-praktek kebaikan yang mereka asumsikan sebagai ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Dan tidak sedikit, artinya cukup banyak mereka-mereka yang tidak menganggap apa yang mereka ucapkan bagian dari amal perbuatan yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara fenomena yang aneh yang seringkali kita lihat, sebagian orang yang kelihatan saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli ibadah, ahli masjid, ahli salat, ahli puasa, tapi lisannya tidak terjaga. Bahkan tidak cukup dia menyakiti yang hidup, yang mati pun dia habisin. Dia bongkar aib-aibnya. Karena tidak sedikit dari manusia yang tidak menganggap apa yang dia ucapkan bagian dari amalan yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Setiap lafaz yang terucap, di situ ada malaikat yang mengawasi dan menyaksikan. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana para a'immatus salaf terdahulu, para imam-imam salaf terdahulu, mereka sangat berhati-hati menjaga lisannya. Mereka menyadari bahwa setiap lafaz itu adalah satu kata yang terucap, satu suku kata yang terucap, cis, dan yang lain sebagainya. Setiap satu kata yang terucap, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di situ ada malaikat yang mengawasi dan menyaksikan. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau terlihat oleh murid-muridnya rasa sakit yang luar biasa, tapi Imam Ahmad diam. Dan murid-muridnya mengatakan, "Ya Imam, ini penderitaan yang luar biasa yang kau rasakan, sakit yang luar biasa. Kenapa engkau tidak mengeluh, tidak mengadu? Aduh saja tidak." Kata Imam Ahmad bin Hanbal dengan membaca ayat ini, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Setiap kalimat kata yang terucap, di situ ada malaikat yang menyaksikan dan mengawasi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang mulia, orang-orang salafun salih terdahulu, mereka sangat menyadari bahwa setiap kata yang terucap itu bagian dari amal perbuatan yang bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh karena itu mereka tidak sembarangan berbicara. Mereka yakin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nur, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Nanti pada hari Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan mereka sebagai saksi. Allah menjadikan tangan-tangan mereka sebagai saksi. Kaki-kaki mereka sebagai saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Artinya ikhwatal iman, akan ada waktunya setiap orang yang merasa tertipu dengan status dan posisi dirinya. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang kita mengira bahwa kita telah menumpuk amal perbuatan yang sedemikian hebatnya. Ternyata lisan kita adalah menjadi jaksa penuntut yang terberat terhadap dosa-dosa yang tidak kita sadari. Wal'iyadzubillah. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah.